Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini, seperti pagi-pagi yang lalu, saya selalu mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sungguh membutuhkan firman-Nya untuk menjadi pedoman hidup bagi kita. Firman Tuhan inilah sumber kekuatan yang akan menjadi penolong, yang menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan membukakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam hidup kami, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat, anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan bukakan bagi kami, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, sehingga bisa menangkap, mengerti, dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sambilkan dari Mazmur 56, ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sangat manusiawi bahwa kita memiliki rasa takut dalam diri kita. Ya, kadang-kala takut menghadapi kenyataan, takut menghadapi kegagalan, takut nanti kalau dimarahin, takut kalau nanti dikritik, takut nanti kalau ditegur, takut nanti gagal, dan lain sebagainya. Ya, firman Tuhan berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Justru di saat ketakutan datang atas hidup kita, kita mesti menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Jadi ingat kita, kisahnya Daud itu sebenarnya takut secara manusiawi ketika satu kali Daud dengan orang-orangnya tiba di kota Siklak di mana istri dan anak-anak mereka tinggal. Tetapi pada kenyataannya Siklak telah terbakar dan tidak ada kehidupan di sana. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang mengikut dia, yang bersama-sama dengan dia selama ini jadi marah. Mereka nangis, mereka sedih, tapi mereka juga marah. Bahkan mengancam akan melempari Daud dengan batu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Saat genting seperti itu, justru Daud dikatakan oleh firman-Nya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saat takut dia menguatkan kepercayaannya, dan singkat cerita dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Singkat cerita bisa menemukan kembali akan keluarga mereka. Cuma dikasih Tuhan dalam hidup kita pun demikian. Saat engkau takut, kepada siapa engkau berseru? Saat engkau takut, kepada siapa engkau menaruh pengharapan? Saat engkau takut, kepada siapa engkau akan berlari? Apakah kepada temanmu, keluargamu, sahabatmu, mitramu, atau apa itu? Ataukah kepada Tuhan? Tidak sedikit orang lari, bukan untuk mencari pertolongan, tetapi untuk sembunyi. Ada orang yang takut, karena takutnya dia lari untuk menghindari. Ada orang yang justru dia ini menyerah dengan keadaan. Tapi satu hal Alkitab mengajarkan kepada kita. Waktu takut, percayalah kepada Tuhan. Nah, kepada Allah kita menaruh kepercayaan. Ya, Allah yang mana? Allah yang selalu kita puja dan puji. Kepada Allah, ya, aku percaya, aku tidak takut. Nih, awalnya takut, tapi ketika dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dia tidak takut lagi. Nah, bahkan berani berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini bukan kesombongan ya, tetapi ini adalah bukti bahwa
Dengan kita mempercayai Tuhan saat kita takut, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberi keberanian kepada kita. Karena kita percaya bahwa kita tidak sendirian. Justru Allah yang berperang ganti kita. Bahkan kita percaya bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang berperkara dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita takut. Tetapi ada satu jawaban. Ketika engkau takut, percayalah kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan. Dialah yang akan menolong. Dia yang setia atas kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Selama kita tetap dalam Tuhan, selama kita tetap percaya kepadanya, maka ada kekuatan baru yang memampukan kita untuk menghadapi apa yang tadinya menakutkan itu. Sehingga pada akhirnya kita berani berkata seperti yang dikatakan di pemazmur ini. Ya, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Nah, akhirnya setelah percaya kepada Tuhan, setelah menaruh percayanya kepada Tuhan, maka tidak takut lagi. Ya, hati-hati, sudah percaya dan menaruh semuanya kepada Tuhan tapi masih khawatir dan takut lagi. Dipertanyakan seberapa engkau percaya Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan yang akan menolongnya. Tuhan yang akan memberi kekuatan, kemampuan. Kalau demikian, masih ada alasan untuk takut? Semestinya tidak. Ya, sekali lagi, pada waktu takut ingatlah Tuhan dan mulailah kuatkan percayamu kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Ya, bisa saja masalah itu akan diselesaikannya. Bisa juga kita yang harus mengerjakannya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan. Yang intinya, yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, yang tadinya tak berpengharapan. Tetapi ketika takut, datang kepada Tuhan dan mulai percayai Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam segala keadaan kita. Maka kita percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan kita. Yang akan menolong hidup kita. Sehingga akhirnya kita bukan takut lagi. Tapi kita bisa berkata, aku tidak takut. Ya, karena apa? Siapa yang bersama denganku? Lebih besar dari apa yang ada di hadapanku. Ya, dengan siapa kita berjalan? Disitulah kita akan mendapatkan jawaban. Kalau bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan kita pasti bisa. Kalau dengan yang lain, tanda tanya besar. Tapi dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Jangan takut lagi. Saat takut, ingatlah akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan alami kuasanya, sehingga engkau tidak takut lagi. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sering takut menghadapi kenyataan hidup. Kami sering takut menghadapi apa yang ada di depan kami. Seringkali hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang tidak pasti. Tetapi hari ini Tuhan, seperti dikatakan melalui Mazmur ini, kami mau percaya kepadamu. Saat takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang memberi kekuatan sehingga aku tidak takut lagi. Kami tidak takut lagi bukan karena kami yang hebat dan bisa, tapi karena Engkau Tuhan yang memampukan, memberi kekuatan dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mohon tuntunanmu, mohon penyertaan-Mu atas hidup kami hari ini. Jauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Jauhkan dari kami segala kemalangan, kesialan. Jauhkan kami segala yang dari si jahat. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, hikmat dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap bersemangat dan Tuhan Yesus berkati. Amin.